Ya pemirsa, tinggal hitungan hari menuju HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Istana Merdeka bersiap menyambut perayaan penuh makna yang membangkitkan rasa bangga sebagai bangsa. Bagaimana persiapannya dan ada kejutan apa yang menanti? Kami akan mengajak Anda untuk membahasnya bersama Hariko Satria Wibawa, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam Pak Hariko, terima kasih atas waktunya bersama kami di Top News. Pak, jadi sudah sejauh mana kesiapan upacara HUT ke-80 di Istana? Ya, terima kasih Mbak Maria. Pertama kami sampaikan berkat arahan dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, dan terima kasih atas doa dari yang kami hormati seluruh masyarakat. Seluruh persiapan berjalan dengan baik. Jadi sejak beberapa bulan lalu sampai hari ini, panitia bekerja keras dengan maksimal. Dari panitia nasional sudah pleno yang terakhir untuk mempersiapkan teknis dan keamanan dengan sebaik-baiknya. Nah, pasukan pengibar bendera pusaka dan seluruh pengisi acara HUT ke-80 Republik Indonesia sudah sangat siap tampil pada hari Minggu 17 Agustus 2025. Pada hari Rabu kemarin sudah gladi kotor, hari ini gladi bersih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya kepada Kemensesnek, Sekretariat Kabinet, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan seluruh kementerian, lembaga, badan, TNI, Polri, pemerintah daerah. Intinya persiapan sudah sangat maksimal, namun sekali lagi kita tidak boleh takabur seperti yang disampaikan oleh Bapak Mensesnek, tetap harus bekerja keras dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Mbak Maria, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di seluruh desa, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi. Sekali lagi terima kasih kepada masyarakat dan netizen yang telah ikut memeriahkan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia pada hari Minggu nanti. Dan sudah terlihat dari selama 1 bulan ini, masyarakat memasang bendera merah putih di kantor, di sekolah, dan di berbagai tempat termasuk di kendaraan. Terima kasih. Iya. Baik Pak Hariko, seperti yang tadi sudah dikatakan persiapan sudah berlangsung sejak pekan lalu ya, ada 2 gladi kotor dan hari ini gladi bersih. Nah, adakah misalnya hal-hal yang masih harus diperbaiki Pak dari pelaksanaan gladi kotor dan juga gladi bersih hari ini? Iya, tentunya ada hal-hal yang akan terus disempurnakan, seperti disampaikan oleh Bapak Mensesnek di lapangan tadi. Kita tidak boleh takabur, dan kami sangat berterima kasih berkat doa dan dukungan dari seluruh masyarakat. Kalau melihat gladi bersih tadi, itu sudah sangat-sangat siap semuanya. Namun demikian tetap harus dicek, zero kesalahan, 0 kesalahan. Itu akan diupayakan dengan sebaik-baiknya. Dan sampai sore tadi, bahkan sampai malam ini, panitia terus mengupayakan hal-hal yang terbaik sehingga pada esok hari 15, 16, dan pada puncaknya pada 17 Agustus semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat kita. Baik, Pak Hariko, kalau kita lihat dari gambar-gambar pelaksanaan gladi kotor maupun gladi bersih, ini semua unsur ini terlibat ya, seperti biasa ada TNI, Polri, Paskibraka, dan juga tim pendukung, misalnya tadi juga ada pencaksilat dan lain sebagainya. Nah, adakah elemen terbaru Pak yang ditambahkan, yang menambah rangkaian spesial di HUT ke-80 RI kali ini? Banyak yang spesial Mbak Maria. Presiden berpesan agar dipersiapkan kejutan-kejutan dan hal-hal yang membahagiakan masyarakat ya. Kita libatkan sebanyak-banyaknya UMKM, ada juga panggung pertunjukan spesial, dan sepanjang hari nanti akan ada pagelaran, panggung hiburan, ada pesta rakyat, ada karnaval, dan jangan lupa nanti ada drone show juga ya. Kemarin
panitia juga mengajak teman-teman yang memiliki intelektual properti lokal seperti Jumbo, Juki, Tenga Street, dan lain sebagainya. Ada banyak hal-hal yang unik yang nanti akan sama-sama kita nikmati setelah upacara. Baik, Pak Hariko tadi menyinggung ada kejutan ya katanya. Mensesnek juga sebelumnya menyebut ada kejutan ini. Tanpa membocorkan detail Pak, ini konsepnya bisa dijelaskan nggak secara garis besar saja? Ya, nanti sama-sama kita lihat. eh, ada pesta rakyat kan, ada karnaval Bersatu Kemerdekaan, ada karnaval itu di sepanjang rute yang telah ditentukan nanti. Sepertinya ini untuk pertama kalinya mungkin ya, kita membuat karnaval di malam hari dan akan dimulai jam 19.30 dari Monas ya. Itu juga ada acara-acara yang seperti biasa tentu akan lebih hikmat. Di Monas juga ada acara kirap bendera Sang Merah Putih dan proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Kemudian juga ada atraksi-atraksi dari TNI, Angkatan Udara, dan banyak pertunjukan-pertunjukan lainnya. Ini sesungguhnya pertunjukan-pertunjukan yang diberikan juga oleh masyarakat, anak-anak muda yang sangat kreatif. Sekali lagi kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menyumbangkan berbagai kreativitasnya, idenya, sehingga hari kemerdekaan kita insya Allah pada tanggal 17 Agustus nanti berjalan dengan hikmat dan meriah, juga membahagiakan kita semua. Baik, nanti kita juga ingin tahu lebih banyak detail saya Pak terkait tamu undangan dan juga siapa saja yang sudah konfirmasi hadir. Namun kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa hanya di Top News. Pemirsa, Anda kembali di Top News dan kita masih membahas mengenai persiapan spesial jelang HUT ke-80 RI bersama Pak Hariko di sini dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Jadi Pak, kalau tadi kita sudah membicarakan persiapannya yang memang sudah hampir rampung ya menuju sempurna begitu. Nah, kira-kira Pak, kalau dari tamu undangan, ini berapa total tamu undangan untuk mantan presiden, wakil presiden RI, misalnya siapa saja yang sudah konfirmasi hadir dan tamu-tamu penting lainnya misalnya dari negara sahabat dan lain sebagainya, Pak. Ya, terima kasih Mbak Maria dan yang kami hormati masyarakat di seluruh Indonesia. Nanti tamu undangan itu ada 8.000 ya, tamu undangan yang akan hadir pada pagi hari, sedangkan 8.000 lainnya itu akan hadir pada sore hari. Jadi begitu. Nah, perlu kami sampaikan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yang kami hormati seluruh masyarakat karena keterbatasan tempat ya. Karena keterbatasan tempat, jadi tidak semuanya masyarakat bisa hadir. Tidak semua masyarakat bisa masuk ke dalam istana. Kemudian untuk undangan resmi disarankan untuk memakai baju adat. Sementara itu yang dari kalangan masyarakat umum tidak diwajibkan untuk mengenakan baju tertentu. Yang penting semangatnya, nuansanya kita sama. Jadi begitu. Baik. Jadi sekali lagi kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat karena tidak semuanya bisa masuk ke dalam istana. Jadi ada 8.000 tamu undangan pada pagi hari dan juga 8.000 lainnya pada sore hari. Baik, nah itu kita ingin tahu mekanismenya bagaimana Pak Hariko, karena kan juga ada jumlah undangan untuk masyarakat ya, ada war ticket nih bahkan Pak. Itu bagaimana Pak? Jadi ada 8 pintu ya menuju kompleks Istana Kepresidenan. Itu nanti mungkin akan dibuka pada upacara peringatan HUT yang ke-80 Republik Indonesia. Nah, denah lokasi acara, termasuk pintu yang akan dilalui, itu semuanya sudah tercantum pada undangan masing-masing. Dan kami yakin, kami optimis masyarakat bisa tertib, masyarakat bisa menjaga keamanan, kebersihan, dan sejauh ini berjalan dengan lancar dan kita optimis pada hari H, pada 17 Agustus nanti juga akan berjalan dengan baik.
Baik, dan yang menarik juga Pak Hariko, mungkin ini adalah upacara kemerdekaan pertama Presiden Prabowo sejak dilantik. Jadi bagaimana Pak, kami juga ingin tahu antusiasme beliau dan juga persiapan beliau menyambut momen bersejarah ini. Ya, terima kasih Mbak Maria. Kalau kita lihat sejak Presiden Prabowo dilantik sampai hari ini, beliau termasuk sering sekali mengatakan bahwa kita adalah bangsa yang sangat beragam, bangsa yang sangat majemuk. Dan itu sesuai ya dengan tema HUT RI kali ini, yaitu bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Presiden kita selalu mengingatkan dengan persatuan maka kita akan bisa mengalahkan kemiskinan. Dengan persatuan kita akan bisa menolkan korupsi. Dengan persatuan itu kita akan menghilangkan ketergantungan. Dan Presiden sering mengatakan bahwa kita adalah bangsa yang besar, dan memang dari lebih kurang 200 negara di dunia ini, kita adalah negara yang terbesar keempat, dan luar biasa kita punya 285 juta penduduk, kemudian ada 1.340 suku bangsa, ada 6 agama, ada 187 kelompok aliran kepercayaan, kita punya 718 bahasa daerah yang masyarakat kita tersebar ya di 38 provinsi, di 514 kota kabupaten, ada banyak sekali desa, kita ada 84.000 desa. Jadi bangsa kita ini bangsa yang sangat majemuk. Itulah mengapa Presiden selalu mengapresiasi masyarakat yang menjaga persatuan, dan kita harus sama-sama menyadari bahwa perbedaan kita ini adalah ciptaan Tuhan, dan sejarah memperlihatkan yang mendewasakan kita sesungguhnya adalah perbedaan-perbedaan ini. Dan kita melihat Presiden kita Bapak Prabowo Subianto telah menjadi teladan dalam bagaimana menjaga persatuan. Beliau sosok yang demokratis sekaligus juga pemaaf. Presiden telah berhasil ya merangkul dari semua elemen, semua kalangan untuk bersama-sama menuju Indonesia Emas tahun 2045. Baik, kalau begitu Pak Hariko, adakah arahan khusus dari Presiden kepada seluruh panitia, TNI, Polri, dan juga jajaran pemerintah untuk bisa menjamin benar-benar kelancaran acara 17 Agustus mendatang? Ya, Presiden selalu menekankan agar jangan menyakiti masyarakat, perlakukan masyarakat dengan baik, dan itu terlihat dari banyak kebijakan beliau, ya termasuk dalam rangka HUT RI yang ke-80 ini, itu semuanya sudah dipersiapkan. Itulah mengapa tadi kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat karena tidak semuanya bisa mengikuti rangkaian acara HUT RI ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara. Kemudian ribuan personel gabungan TNI dan Polri juga sudah dipersiapkan ya untuk mengamankan dengan ramah seluruh rangkaian acara kita pada 15 sampai 17 Agustus ini. Dan sekali lagi kami optimis ya, kita semua optimis masyarakat kita akan mampu menjaga ketertiban dan keamanan. Baik, baik. Kita berharap juga demikian Pak Hariko. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini ya. Masih banyak yang bisa digali tentunya, tapi tetaplah bersama kami pemirsa hanya di Top News. Terima kasih Anda kembali di Top News pemirsa. Kami masih membicarakan mengenai momen spesial perayaan HUT ke-80 RI bersama Pak Hariko di sini dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Bapak, kita juga penasaran nih Pak. Biasanya kan para kepala negara, presiden, wakil presiden akan memakai busana adat yang tidak biasa begitu ya. Nah kira-kira nih ada bocoran nggak Pak kalau Wapres dan juga Presiden saat ini akan memakai baju adat dari mana, dan juga misalnya menteri-menteri Pak Hariko? Ya. Sampai malam hari ini kami belum mengetahui pakaian apa yang akan dikenakan oleh Bapak Presiden Prabowo maupun Bapak Wakil Presiden Gibran pada 17 Agustus nanti. Yang sama-sama kita ketahui adalah imbauan dari panitia kepada seluruh
undangan resmi agar menggunakan baju adat ya. Sekali lagi ini untuk mencerminkan pesannya adalah keberagaman, perbedaan itu adalah kekuatan kita. Karena kita Oke, terdiri dari 1.340 suku bangsa. Gitu. baik. Apa kalau begitu Pak yang membedakan perayaan HUT ke-80 yang spesial tahun ini dengan perayaan HUT RI tahun-tahun sebelumnya? Ya, salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo yang sudah berjalan selain makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, kemudian perlindungan untuk anak. Itu yang salah satu yang juga sudah berjalan adalah sekolah rakyat. Nah, nanti Presiden Prabowo akan mengundang 100 siswa sekolah rakyat untuk mengikuti upacara bendera HUT yang ke-80 Baik, Republik Indonesia di Istana Merdeka. Rencananya demikian. Nanti para siswa yang hadir itu juga akan tampil sebagai tim paduan suara di hadapan Presiden dan Wakil Presiden dan juga para tamu oke. undangan. Baik, menarik ya kalau begitu Pak. Nah terakhir mungkin apa yang ingin pemerintah persembahkan dan apa juga pesan yang ingin disampaikan untuk rakyat melalui rangkaian peringatan HUT RI ke-80 kali ini? Ya, harapannya di usia kemerdekaan kita yang 80 tahun ini, kita semakin menyadari bahwasanya perbedaan kita adalah sumber kekuatan kita. Ya, dan dengan bertambahnya usia negara kita, bertambah juga kesadaran kita untuk menjaga kesehatan. Nah, pemerintahan Presiden Prabowo telah menjalankan berbagai program prioritas, salah satunya cek kesehatan gratis. Diharapkan dengan program ini, masyarakat semakin bertambah kesadarannya untuk menjaga kesehatan. Dan program cek kesehatan gratis ini adalah program dengan jumlah penerima manfaat yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Program ini juga diapresiasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Harapannya program cek kesehatan gratis ini juga menambah panjang usia kita gitu Mbak Maria. Karena biasanya kan kita sering menyampaikan selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Nah, angka harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini antara 72 sampai 73. Dan kita berharap siapapun hari ini yang berusia 5, 10, 45 tahun bisa usianya lebih panjang dan kita bisa Baik, memulainya dengan rutin melakukan cek kesehatan gratis setiap tahun. Sehingga baik. berdasarkan hasil cek kesehatan itu kita bisa menjaga kesehatan dan berusia panjang. Intinya Presiden kita Bapak Prabowo Subianto ingin melindungi seluruh sumber daya manusia Indonesia sehingga menjadi generasi emas pada tahun 2045. Baik, baik. Baik, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariko Satria, terima kasih atas keterangan dan informasinya bersama kami di Top News malam ini. Semoga lancar ya Pak semua persiapannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.